melampaui janji dan takut, menemukan surga di dalam diri. Bagaimana kalau ternyata gambaran surga dan neraka yang selama ini kita tahu ternyata salah? Selamat datang di channel Viral Sosmed. Ini adalah video bagian ke-21 dari playlist mengisi kertas kosong. Mari kita mulai. Pernah nggak sih, kamu berhenti sejenak di tengah riuhnya ibadah atau rutinitas spiritualmu, terus bertanya ke diri sendiri, sebenarnya, apa yang sedang aku cari? Kebanyakan dari kita tumbuh dengan konsep transaksi sama Tuhan. Kita sujud karena pengen kapling di surga yang sungai-sungainya mengalir susu, atau kita menjauh dari larangan karena ngeri ngebayangin api yang membara. Gak salah sih, tapi pernah gak kepikiran kalau kita selama ini mungkin terjebak di kulit dan lupa sama isinya? Hari ini kita gak akan bahas soal berapa banyak bidadari atau seberapa panas api itu secara fisik. Kita mau coba bedah sesuatu yang lebih dalam, lebih jujur, dan mungkin sedikit mengusik kenyamanan berpikir kita. Kita mau bicara soal esensi. Part 1, Innalillahi, pulang kemana? Coba kita ingat satu kalimat yang paling sering kita ucapkan pas ada musibah, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua hafal artinya kan? Kita berasal dari Allah, dan akan kembali kepadanya. Tapi coba perhatikan deh, ada yang aneh gak? Kalimatnya jelas, kembalinya ke Allah, bukan kembali ke surga. Di sini poin menariknya, kalau tujuan akhir kita adalah surga, berarti tujuan kita masih berupa makhluk. Karena surga itu ciptaan, surga itu objek. Kalau kita ibadah tapi yang ada di kepala cuma pengen masuk surga, jangan-jangan kita lagi gak menyembah sang pencipta, tapi lagi menyembah fasilitasnya. Masa iya? Kita sudah sekolah di kehidupan ini bertahun-tahun, tapi motif kita masih sama kayak anak kecil yang mau salat cuma kalau dijanjikan permen coklat. Part 2, Membedah bahasa langit. Kenapa sih di kitab suci bahasanya surga itu kebun dan neraka itu api? Kita harus paham konteks bahasa kaum. Bayangkan kamu bicara sama masyarakat di Jazirah Arab ribuan tahun lalu yang hidup di tengah padang pasir yang kering kerontang. Apa hal paling mewah buat mereka? Air dan pohon, kebun yang rindang, itu adalah puncak kebahagiaan fisik. Begitu juga neraka diibaratkan api, sesuatu yang paling ditakuti dan menyakitkan. Ini adalah metode reward and punishment untuk menggugah kesadaran awal manusia. Tapi, buat kita yang mau naik level kesadaran, katakanlah dari level anak SD ke level mahasiswa spiritual, kita harus lihat itu sebagai simbol. Jannah surga itu cahaya, neraka itu panas. Ini bukan soal koordinat di peta setelah kita mati nanti, tapi soal kondisi jiwa kita saat ini juga. Part 3, Surga dan Neraka, kondisi jiwa hari ini. Sering gak kamu merasa, meskipun rumahmu mewah, AC-nya dingin, tapi hati rasanya panas? Gelisah, penuh dendam, marah sama keadaan, atau iri sama tetangga. Di titik itu, sebenarnya kamu lagi mencicipi neraka. Jiwa kita lagi ada di level amarah, jiwa yang memerintah pada keburukan. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya sederhana, tapi kalau kita di dekatnya, rasanya adem. Dia tenang, dia menerima, dia penuh kasih. Itulah nafsu mutmainah. Itulah frekuensi surga. Jadi, surga dan neraka itu bukan cuma soal nanti, tapi soal sekarang. Ruangan yang sama bisa jadi surga buat satu orang karena hatinya penuh syukur, tapi bisa jadi neraka buat orang lain karena hatinya penuh kebencian. Kita gak perlu nunggu mati buat ngerasain itu semua. Kuncinya cuma satu, seberapa mampu kita mengelola ego. Part 4, Kisah Ember Rabiah Al-Adawiyah. Ada satu kisah klasik tentang sufi perempuan besar, Rabiah Al-Adawiyah. Suatu hari dia lari-lari bawa ember air di satu tangan dan obor di tangan lainnya. Orang-orang bingung dan tanya, mau kemana Rabiah? Dia jawab dengan sangat radikal, aku mau menyiram neraka supaya apinya padam. Dan aku mau membakar surga supaya orang-orang gak lagi menyembah Tuhan karena takut atau tamak. Aku mau mereka menyembah Tuhan karena Dia memang Tuhan yang pantas disembah.
Pesan ini dalam banget. Ketika kita sudah bisa melepas ketakutan akan neraka dan ambisi akan surga, disitulah keikhlasan yang murni lahir. Kita melakukan kebaikan bukan karena beli tiket, tapi karena memang itu adalah sifat asli jiwa kita yang bercahaya. Penutup, menjadi tamu yang baik. Jadi teman-teman, sisa perjalanan kita di sekolah kehidupan ini, yuk kita mulai geser sedikit fokusnya. Jangan cuma fokus baca buku panduan, tapi mulai memahami dan menemukan esensinya. Setiap masalah, setiap orang yang menyebalkan, setiap kegagalan, itu adalah pesan atau ayat yang lagi Tuhan kirim buat kita. Tujuannya cuma satu, supaya jiwa kita makin bersih, makin tenang, dan akhirnya siap untuk pulang. Bukan pulang ke tempat yang penuh fasilitas mewah, tapi pulang ke pelukan sang kekasih. Kembali ke titik nol, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Gimana menurutmu? Apa kamu masih merasa surga itu adalah tempat yang jauh di sana? Atau kamu mulai merasakannya mulai tumbuh di dalam dadamu hari ini? Tulis di kolom komentar ya, kita obrolin bareng-bareng.